Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Petrus Kansius Beni Lejap dengan NIM 2101140096. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, jadi pengertian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu pembelajaran merupakan proses menjadikan makhluk hidup belajar, sedangkan belajar sendiri mempunyai makna berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, tingkah laku, dan tanggapan yang dihasilkan dari pengalaman. Menurut Nur Samsiah tahun 2016, pembelajaran yakni bagaimana mengajarkan peserta didik atau bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri. Yang berikut karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurut Andriani Safitri dan Oders tahun 2022, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan kemampuan dengan aspek psikomotor. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah adalah senang melakukan kegiatan manipulatif, ingin serba konkret dan terpadu. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD ini yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Yang keenam, menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai kasana budaya dan intelektual manusia Indonesia. Yang berikut ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, dengan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya dan serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan potensi bahasa peserta didik. Yang ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan. Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan. Yang keenam, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan. Yang berikut prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut KAIR 2018, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran saat guru menghadirkan murid ke dunia nyata untuk mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip integratif, yaitu sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang terpadu. Yang ketiga, prinsip fungsional. Nah, jadi belajar bahasa Indonesia harus dikaitkan dengan fungsinya, baik memenuhi keterampilan untuk kehidupan. Dan yang keempat, prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiatif berarti memberikan apresiasi. Sekian dari saya, terima kasih.